Sekali lagi shalom. Shalom. Waktu sudah menunjukkan pukul 10. Mari kita segera mulai persekutuan ini. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat datang di persekutuan Teresa Avila PDBKK di Paroki Santo Yakobus, Citraland, Surabaya. Apa kabarnya? Baik ya? Baik semuanya baik? Sehat ya? Oke. Pada pagi hari ini saya melihat wajah-wajah yang ceria. Pada awalnya memang kita diciptakan serupa dengan Allah, segambar dengan Allah. Namun karena mungkin permasalahan hidup kita masing-masing, perjalanan hidup kita membawa kita kepada karakter-karakter yang bervariasi seperti ini. Ada yang ceria, ada yang masih murung. Mari saudaraku, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita rayakan hari ini, karena hari ini adalah hari yang terbaik di mana kita bisa belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Kita membangun pribadi-pribadi kita masing-masing untuk serupa dengan Kristus. Mari kita bersyukur lewat pujian ini. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Semuanya menyanyikan. Walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Sekali lagi kita katakan. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Apa yang ku alami, yang kehendak-Mu terjadi, ku mau tetap bersyukur. Mari kita bersyukur. Senantiasa bersyukur. Mana senyumnya? Hatiku kan bersuka. Sebab hari ini hari yang terbaik. Kita katakan sekali lagi, ku mau tetap bersyukur. Tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, Yang kehendak-Mu terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. hatiku kan bersuka. Sebab hari ini hari yang terbaik. Mari kita pikul salib kita. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. pikul salibmu. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, Ku bertahan, Kau kuatku. Sekali lagi pikul salibmu. imanku. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu,
kuatku, dan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, dan kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau selalu bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Biarlah yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Alami yang kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sekali lagi katakan, hari ini hari yang terbaik. Sekali lagi kita katakan, hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Berikan kemuliaan kepada Allah Tuhan. Silakan duduk. Silakan duduk. Mari kita jaga hati kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan pada hari ini akan mengajarkan kepada kita untuk kembali serupa dengan Kristus. Bagaimana kita harus hidup mencerminkan kepada semua orang yang kita temui. Kita awali persekutuan ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih kepada-Mu. Kuasa-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu begitu sempurna di dalam setiap langkah hidup kami. Bahkan di titik terendah di dalam hidup kami, Engkau pun hadir mengangkat kami, memberkati kami, memuliakan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang luar biasa, yang penuh dengan kasih. Kasih-Mu tidak tergoyahkan Tuhan. Apapun keadaan kami, bagaimanapun keadaan kami, Engkau tetap menyayangi kami, bahkan mengangkat kami. Di titik terendah sekalipun, Engkau tetap menghibur kami, menyertai kami. Terima kasih. Terima kasih. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga
duga jalanmu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Benar Tuhan, hanya Engkau yang ku percaya di setiap musim hidup kami. Karena hanya Engkaulah saja yang begitu memperhatikan kami, mempedulikan kami tanpa memandang siapa kami. Mari kita katakan sekali lagi. Ku kagumi caramu mencintaiku, proses hidupku. Di titik terendahku sekalipun Kau hadir mengangkat. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Hanya Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya, terima kasih
Tuhan, kami bersyukur, sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, katakan terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Penyertaan-Mu sempurna, kasih-Mu yang tak terbatas melingkupi hidup kami. Terima kasih Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur, sungguh kami berterima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih. Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Perlindungan-Mu sempurna Tuhan. Engkau selalu menyertai kami dan menghibur kami, bahkan di titik terendah kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Nyatakan syukur-Mu melalui doa-doa. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita naikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sekali lagi katakan, kau yang ku percaya. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Terima kasih Tuhan. Berikan kemuliaan kepada Allah Tuhan kita. Hanya Dia yang ku percaya. Hanya Dia yang kita percaya untuk mengangkat hidup kita di setiap musim hidup kita.
Amin. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Ajarku berdiam Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, bawa aku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku Berdiam dekat di hatimu. Saudaraku sekalian, mari kita nyanyikan sekali lagi pujian ini dengan semangat, dengan senyum, dengan bertepuk tangan ya. Lagu ini begitu bagus artinya. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, tu bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Katakan sekali lagi. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku untukmu Tuhan. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bentuklah kami masing-masing Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan gambar
dan serupa dengan Engkau Tuhan. Kami mau sebagai bejana-bejana-Mu yang siap untuk dibentuk, yang siap untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Maka bentuklah kami Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi untuk menyembah-Mu. Katakan, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. bentuklah hidup kami Dengan urapan dengan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami alat-Mu Tuhan jadikanku alat dalam rumah-Mu. Pilihlah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku Tuhan, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, Seperti-Mu Yesus, terima kasih. Sempurnakan dalam setiap jalanku, memuliakan, kami memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Oh, kami muliakan Engkau, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus, kami muliakan, kami sembah Kau Tuhan, hanya Kau saja yang kan ku sembah selamanya, yang ku muliakan, yang kan ku agungkan, hanya nama-Mu Yesus, yang kan ku sembah, yang ku sembah, hanya Kau Yesus, hanya Kau saja. Yes, ya.
saja yang akan ku sembah, yang akan ku sembah. Ya Rasikaya, Sikaya, 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 Sikaya. Ku sembah Engkau, hanya Kau saja. Sikira, sembahlah Dia, lebih dalam lagi. Kamu sikira, oh sikira. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang sungguh nyata ada bersama kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu siang hari ini. Kau sungguh melingkupi kami dengan kasih-Mu. Terima kasih untuk kesempatan terbaik yang Kau berikan kepada kami siang hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan, menyembah di Kau. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu yang sungguh nyata, yang memberikan damai dan sukacita. Dan hati kami saat ini siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah melalui hamba-Mu ini, dan semua hanya bagi kemuliaan-Mu dan keselamatan kami umat manusia. Terima kasih untuk darah Yesus yang dengan berlimpah Engkau curahkan atas setiap kami dan tempat ini. Sehingga semuanya Engkau kuduskan, berkati, lindungi sepenuhnya. Terima kasih para kudus berdoa bagi kami dan berdoa bersama kami. Dan para malaikat menjaga, melindungi. Sehingga segala kegelapan boleh disingkirkan. Dan hanya Engkau Allah Roh Kudus, satu-satunya yang penuhi pimpin kami. Sehingga kehendak Allah yang sempurna yang terjadi. Berkaryalah Allah Roh Kudus. Kami semua siap untuk terlibat. Semua hanya bagi kemuliaan Allah dan keselamatan kami umat manusia. Demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Shalom. Silakan duduk. Baik. Kita benar-benar perlu merenungkan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Tema yang diberikan kepada saya adalah diciptakan menjadi serupa Kristus. Ketika kita tidak benar-benar menyadari bahwa hidup kita ini semua berasal dari Allah. Bahwa hidup Anda dan saya di dunia ini bukan satu kebetulan, tetapi Allah punya rencana untuk hidup setiap kita. Ketika kita tidak menyadari hal ini, maka yang terjadi adalah setiap orang pasti memiliki tujuan hidup. Dan itu jelas baik. Kenapa?
Karena dengan adanya tujuan hidup kita tahu dengan jelas kita mau bergerak ke arah mana. Kita sedang menuju ke arah yang mana. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah tujuan hidup yang aku jalani benar-benar adalah tujuan hidup yang terbaik? Ini yang perlu kita renungkan. Karena ketika kita menetapkan satu tujuan hidup, ketika kita berusaha untuk mencapai tujuan hidup itu, kita selalu berpikir ini yang terbaik, ini yang terbaik. Tetapi pertanyaan pada siang hari ini adalah, apakah tujuan hidup yang sedang aku jalani itu benar-benar adalah yang terbaik untuk diriku? Saudara terkasih dalam Kristus, ada satu keluarga yang saya kenal dari satu kota. Keluarga ini secara materi berkelimpahan dan mereka punya usaha yang benar-benar diberkati Tuhan. Kedua orang tuanya adalah orang tua yang rajin ke gereja ikut misa dan mereka punya tujuan hidup. Mereka betul-betul bekerja keras untuk mengumpulkan harta dan semua adalah untuk masa depan bagi anak-anak. Mereka punya 2 anak dan anak ini dibesarkan dengan berkelimpahan. Disekolahkan di sekolah yang terbaik dan anak ini bertumbuh dengan lingkungan keluarga Katolik secara umum seperti yang kita kenal. Dan ketika anak ini sudah mulai masuk SMA dan akan kuliah, maka di situ mulai terjadi benturan-benturan. Kenapa? Karena orang tuanya mengharapkan anak-anaknya melanjutkan usaha pekerjaannya. Usaha pekerjaannya yang benar-benar memberikan hasil yang luar biasa secara materi. Tetapi anaknya sebetulnya punya keinginannya yang berbeda. Dan karena orang tuanya adalah orang tua yang keras ketika ingin mencapai tujuan, dan itu sudah dibuktikan dari masa hidup berkeluarga sampai mereka menjadi berhasil. Mereka melakukan hal ini juga kepada anaknya. Sehingga anaknya 2 laki diharapkan untuk melanjutkan usaha orang tuanya. Anaknya sudah ditentukan untuk nanti sekolahnya kamu sekolah yang jurusan ini. Dan sekolahnya dicarikan sekolah di luar negeri. Duit bagi orang tuanya tidak masalah. Karena orang tuanya menginginkan yang terbaik untuk terjadi bagi masa depan anaknya. Karena secara materi, secara usaha, semua sudah ada. Tinggal anaknya melengkapi dengan ilmu dan nanti mengembangkan. Itu tujuan orang tuanya bagi anaknya. Dan karena orang tuanya tetap melakukan itu, anak tidak bisa apa-apa. Mereka melanjutkan sekolah. Mereka sekolah di luar negeri dan mereka melanjutkan sampai selesai. Tetapi apa yang terjadi? Begitu sudah terima sertifikat kelulusan, pulang ke Indonesia, ketemu orang tuanya, dia berikan sertifikat itu dan dia katakan, tugasku sebagai anak sudah selesai. Papa mama menginginkan aku sekolah supaya aku benar-benar punya gelar yang diinginkan kalian. Dan ini bukti aku sudah lulus dan sekarang aku berikan kepada papa mama. Dan sekarang aku akan menata hidupku sendiri. Saudara, yang menyedihkan, 2 anaknya langsung keluar dari Indonesia dan tinggal di Amerika. Sejak itu hilang jejaknya. Orang tuanya tetap membesarkan usahanya sendiri dan segalanya sampai ayahnya meninggal. Hidup seperti ini apakah yang terbaik? Mari kita renungkan. Sering kita berpikir sesuatu ini adalah yang terbaik untuk diriku, oke. Tetapi hati-hati kalau ini sudah berkaitan juga dengan yang lain. Dan keluarga ini
terutama orang tuanya, jelas bahwa mereka lupa bahwa setiap anak pun berasal dari Allah. Setiap anak mempunyai juga passionnya sendiri-sendiri. Dan ini yang tidak disadari oleh orang tua yang saya ceritakan tadi. Sehingga mereka menetapkan tujuannya seperti yang mereka mau. Karena mereka berpikir itu yang terbaik untuk anak. Tetapi yang justru terjadi adalah hal yang menyedihkan. Jika seseorang tidak benar-benar menyadari dan mengetahui serta menjalani hidup yang terbaik seperti yang Tuhan inginkan, maka peristiwa-peristiwa seperti ini akan terus terjadi. Peristiwa-peristiwa seperti ini akan terus terulang dan yang terjadi adalah hanya luka dan luka. Mari, siang hari ini kita benar-benar berpikir, sudahkah aku menjalani hidup terbaik seperti yang Allah kehendaki? Artinya tujuan hidupku bukan cuma sekedar 1 tahun ini menghabiskan tahun 2024 atau 10 tahun sampai 2034 atau rencana tujuan sampai 30 tahun. Saudara, kalau seperti itu berarti itu masih belum yang terbaik. Kenapa? Karena tujuan hidup kita harus sampai di kekekalan. Karena di sanalah nanti kita tidak lagi punya batas hidup. Karena di dunia ini tetap ada batasnya, tetapi di kekekalan sangat-sangat tidak terbatas. Mari kita renungkan hidup yang bagaimana sih yang Allah kehendaki. Di Katekismus Gereja Katolik nomor 1 dengan jelas dikatakan Allah dalam dirinya adalah sempurna dan bahagia. Dan Allah menghendaki agar manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Dia dapat mengambil bagian dalam kehidupannya yang bahagia. Kenapa? Karena Allah mengasihi manusia. Allah menginginkan manusia benar-benar hidup di dalam kebahagiaan tanpa batas, yaitu di kekekalan. Di Kejadian 1 ayat 27, mari silakan Anda baca bersama-sama 2-3. Ya, sangat jelas. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Manusia tinggal di Taman Eden, manusia diberi kekuasaan untuk mengelola Taman Eden. Dan manusia ada di dalam kebahagiaan yang sempurna bersama dengan Allah penciptanya. Manusia pertama bisa bercakap-cakap dengan Allah yang adalah roh. Allah yang adalah roh. Manusia bisa bercakap-cakap tanpa ada halangan apapun. Benar-benar mengalami kebahagiaan yang sempurna. Manusia menjadi wakil Allah untuk mengelola di Taman Eden itu. Tapi apa yang terjadi oleh godaan si jahat? Manusia akhirnya melanggar perintah Allah dan jatuh dalam dosa. Dan sejak itu terpisah dari Allah. Keserupaannya dengan Allah menjadi hilang. Manusia menjadi egois, serakah, mau menang sendiri, tidak peduli terhadap yang lain. Dan menetapkan hidupnya sendiri seperti yang dia mau. Sehingga akhirnya kita tahu dunia penuh dengan segala kejahatan, dengan penderitaan, tekanan-tekanan, saling membuli, dan yang tidak tahan tersingkirkan. Ini sangat menyedihkan. Allah tidak pernah menyediakan kehidupan seperti itu. Allah menyediakan benar-benar kehidupan yang penuh kebahagiaan bagi manusia. Dan Allah yang mencintai manusia, Allah tidak ingin manusia binasa. Maka kita tahu Yesus sudah diberikan mati di atas kayu salib untuk menebus semua dosa manusia. Untuk memulihkan kembali satu kehidupan terbaik yang Allah sediakan. Yaitu agar setiap kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita baca di dalam Roma 8 ayat 29-30 bersama-sama.
Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Pernahkah kita menyadari ada 5 rencana Allah untuk hidup Anda dan saya? Untuk hidup setiap kita. Allah sudah memilih, Allah sudah menentukan setiap kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan ketika Anda dan saya lahir di dunia ini, Allah mulai merencanakan rencana yang ketiga, yaitu dipanggil. Ketika Anda dan saya menanggapi kita dibenarkan dan Allah ingin memuliakan hidup kita. Satu rahmat yang luar biasa. 5 rencana Allah untuk hidup Anda dan saya. Pernahkah kita benar-benar merenungkan bahwa Allah ingin memuliakan hidupku? Allah ingin memuliakan hidupku, hidup setiap Anda dan saya. Saudara, kita sering kehilangan yang terbaik ketika kita tidak mengetahui kebenaran-kebenaran ini. Mari kita akan betul-betul renungkan sejak kapan sih Allah memilih Anda dan saya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sangat jelas di dalam Efesus 1 ayat 4 dan 5. Mari kita baca bersama-sama. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Coba Anda bayangkan. Kita sudah ditentukan untuk menjadi serupa dengan Kristus bahkan sebelum dunia ini diciptakan. Artinya termasuk sebelum Anda dan saya lahir. Sebelum ada dunia ini. Allah adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu nanti apa yang akan diciptakan. Dan ketika dia menciptakan manusia pertama ini akan mempunyai keturunan-keturunan sampai dengan terlahirnya Anda dan saya di zaman ini. Allah sudah tahu semua itu. Dan Allah sudah memilih kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ini 100% peran Allah tanpa ada keterlibatan manusia. Allah benar-benar menginginkan yang terbaik untuk terjadi dalam hidup setiap kita. Dan ketika Anda dan saya mulai terlahir di dunia, Allah mulai memanggil. Yang keluarga dari Katolik dipanggil dan kemudian dibaptis sejak bayi, sejak kecil. Menanggapi panggilan Tuhan, sudah dipersembahkan untuk menjadi milik Tuhan, ditebus oleh Yesus. Yang lain lagi menanggapi panggilan Tuhan ketika sekolah. Di sekolah Kristiani, ternyata ada Yesus yang sudah menebus dosaku. Tergerak, dibaptis. Yang lain lagi mungkin kenal lewat pacarnya atau temannya. Dan ada yang karena mau menikah, pasangannya sudah Kristiani, ya sudah saya ikut pelajaran dan akhirnya dibaptis. Ada juga yang menanggapi panggilan dengan cara yang berbeda. Karena anak mantu cucuku semua sudah ikut Yesus, tinggal aku. Ya sudah, aku ikut Yesus. Menanggapi panggilan Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Setiap orang punya motivasi yang berbeda-beda ketika datang kepada Yesus. Tetapi di balik itu Tuhan yang sudah merencanakan. Satu saat ada seorang pewarta yang menceritakan bagaimana masa lalunya dia tinggal di panti asuhan. Dan di panti asuhan itu setiap hari Minggu dia melihat ada orang-orang yang berpakaian rapi, memakai sepatu, selalu menuju ke gereja. Selalu menuju ke gereja.
dan dia tidak punya sepatu. Maka dalam hatinya ada kerinduan. Aku harus ke gereja, aku akan punya sepatu. Dan itu kerinduan dia sehingga akhirnya dia benar-benar minta dibaptis. Hanya karena keinginan, kerinduan untuk punya sepatu. Karena dia lihat orang-orang ke gereja selalu pakai sepatu. Saudara, baru dia sadari setelah dia benar-benar bertumbuh imannya bahwa memang Tuhan sudah memanggil dia. Sehingga ada kerinduan di dalam dirinya untuk menanggapi panggilan itu meskipun motivasinya hanya bagi dia adalah sepatu. Bagi tiap orang bisa berbeda-beda. Anda sendiri ketika dibaptis punya motivasi yang berbeda-beda. Tapi sebenarnya Allah lah yang sudah memanggil. Setelah Allah memanggil Anda dan saya, kita menanggapinya dengan dibaptis. Apa yang Anda dan saya perlu lakukan? Sangat jelas di dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 4 dan 4 kita baca bersama. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Maka diharapkan setelah Anda dan saya menanggapi panggilan Tuhan ini dengan kita datang dan kita dibaptis, kita diharapkan hidup berpadanan dengan panggilan Tuhan. Apa sih panggilan Tuhan untuk Anda dan saya? Untuk dimuliakan. Seperti tadi yang kita baca di kitab Roma. Allah ingin memuliakan Anda dan saya menjadi serupa dengan Yesus. Maka untuk itu Anda dan saya diharapkan di dalam menjalani hidup kekristenan kita, hidup kekatolikan kita sepadan dengan panggilan itu. Sehingga akhirnya benar-benar pada waktu nanti aku tinggalkan dunia ini, aku masuk di kekekalan, aku betul-betul dimuliakan bersama dengan Yesus. Kenapa? Karena pada saat Anda dan saya menanggap panggilan Tuhan, Anda dan saya dibenarkan oleh Allah. Semua dosa kesalahan kita dihapus bersih. Roma 5 ayat 9, sangat jelas. Bukan Anda dan saya yang berusaha untuk menghapus dosa itu. Kita tidak akan mampu. Kita tidak akan mampu juga hidup tanpa dosa. Kenapa? Karena kita punya kecenderungan untuk hidup dalam dosa. Kita punya dosa keturunan, warisan dari Adam dan Hawa. Dan Allah tahu itu kita tidak akan mampu bisa bebas dari dosa. Maka kenapa Yesus sudah datang menebus kita? Darahnya sekali ditumpahkan itu disediakan untuk seluruh umat manusia dari segala zaman. Darah Yesus yang membuat Anda dan saya dibenarkan di hadapan Allah. Pertama-tama adalah pada saat kita bertobat. Kita benar-benar mau menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Sehingga Anda dan saya dengan jelas, Roma 5 ayat 9 dikatakan, karena oleh darah Yesus kita ini sudah dibenarkan, kita pasti diselamatkan. Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Kenapa dari murka Allah? Ingat, Allah punya satu sifat kekal yang tidak pernah berubah, yaitu Allah itu maha adil. Keadilannya tidak pernah berubah, artinya bahwa apapun yang baik pasti terima pahalanya. Tetapi apapun yang jahat, apapun yang berdosa pasti akan menerima hukumannya. Saya mau bertanya, siapa yang tidak pernah berbuat salah? Ada yang tidak pernah berdosa? Tidak ada. Tidak ada. Sehingga kalau kita berhadapan dengan Allah, dengan membawa diri kita sendiri dengan segala keberdosaan kesalahan kita, maka kita akan berhadapan dengan keadilan Allah. Kita akan menerima murka Allah. Dan kita semua akan berakhir di neraka. Tetapi oleh karena Allah adalah kasih, Dia tidak ingin manusia itu binasa, sehingga Yesus sudah diberikan. Yesuslah yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Darahnya sudah ditumpahkan untuk menghapus segala dosa kesalahan kita sehingga menjadikan Anda dan saya benar di hadapan Allah.
Dan karena Anda dan saya dijadikan benar di hadapan Allah, Anda dan saya tidak punya dosa. Anda dan saya pada waktu itu sudah dijadikan serupa Kristus, yaitu tanpa dosa. Karena dosa kita sudah ditebus, sudah dihapus bersih. Anda dan saya sebetulnya sudah dimuliakan serupa Kristus saat itu. Tapi masalahnya adalah kita tidak benar-benar menyadari dan mensyukuri itu. Sehingga setelah bertobat dibaptis, balik lagi masuk ke dunia, hidup di dalam comberan dosa. Sehingga apa yang Yesus sudah tebus berikan ternodai kembali, terkotori kembali. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Allah. Dan ini yang Anda dan saya benar-benar perlu sadari. Maka kenapa tadi dikatakan hendaklah Anda dan saya hidup berpadanan dengan panggilan yang Tuhan berikan. Karena Tuhan ingin memuliakan Anda dan saya. Dimuliakan serupa Kristus. Yang bagaimana sih itu kalau di kekekalannya? Mari kita baca Wahyu 22 ayat 3 dan sampai 5. Maka tidak akan ada lagi. Ya, terus. Coba Anda renungkan. Kita dimuliakan serupa Kristus. Di kekekalan nanti bahkan Allah sudah menyediakan untuk kita bisa memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya karena itu di kekekalan. Tanpa lagi ada batas waktu. Karena Yesus menjadi raja. Anda dan saya pun diangkat ikut menjadi raja untuk memerintah bersama Yesus. Mari kita renungkan kembali. Sering hal ini tidak benar-benar kita sadari, tidak benar-benar kita renungkan, sehingga begitu saja kita lewatkan. Coba Anda bayangkan, seandainya Anda ini diangkat menjadi anak-anak dari, anggap aja, kerajaan Inggris, sekarang kan masih ada kerajaannya. Ya. Anda diangkat menjadi anak-anak dari, anggap aja Charles, sekarang yang dia jadi raja, menjadi anak-anaknya untuk menjadi ahli warisnya. Artinya ikut menikmati dan pada waktunya bisa menjadi penggantinya. Jelas ketika kita menyadari itu, kita harusnya mulai menata hidup kita. Agar benar-benar aku layak pada waktunya. Ketika aku ikut memerintah, aku benar-benar layak untuk menjadi raja itu. Ini di dunia. Pernahkah kita berpikir Allah yang menciptakan kita di kekekalan nanti menjadikan Anda dan saya adalah raja-raja yang memerintah. Yang benar-benar bersama dengan Yesus melakukan apapun yang Yesus ingin berikan untuk terbaik terjadi dalam hidup Anda dan saya. Jelas dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan mampu. Kita tidak akan mampu bisa menjalani hidup berpadanan sesuai dengan panggilan Tuhan. Kenapa? Karena kita hidup di dunia dengan segala godaan. Dengan segala permasalahan, pergumulan. Dan ada si jahat yang menggoda untuk kita mengambil jalan pintas. Meskipun itu jalan dosa dijalani, kalau itu sesuatu yang benar-benar menguntungkan, itu hidup di dunia. Dengan segala pergumulan yang terjadi. Dan Allah tahu Anda dan saya tidak akan mampu menang melawan dosa ini dengan kekuatan sendiri. Coba kita renungkan, maka agar Anda dan saya tidak menyia-nyiakan rahmat-Nya. Saudara, kalau seseorang punya satu lahan dan ternyata lahan itu hanya dikerjakan
untuk menanam tanaman-tanaman tertentu mengikuti musim. Maka nilai lahannya ya sekedar mungkin cuma berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu per meter persegi. Tetapi apa yang terjadi ketika satu saat diketahui bahwa di lahan itu bawahnya adalah tambang emas. Bagaimana dengan nilai tanahnya? Naik berlipat-lipat. Berlipat-lipat. Sedangkan kalau dilihat tanahnya tidak berubah. Masih tetap di permukaannya ya sawah ditanam. Tetapi di bawahnya ada satu tambang emas. Sehingga ketika seseorang ingin benar-benar mendapatkan manfaat maksimal, apa yang perlu dilakukan? Perlu ada usaha. Perlu ada usaha, di mana diperlukan peralatan dan segalanya untuk mulai digali. Dan ketika sudah digali dan dikeluarkan bongkahan-bongkahan, maka itu masih campuran. Mungkin ada tanah liat, batu, emas, dan logam-logam lain masih bercampur. Nilainya sudah lebih bagus, tetapi belum maksimal. Belum maksimal. Sehingga untuk benar-benar mencapai nilai tertinggi, apa yang perlu dilakukan? Bongkahan-bongkahan ini dimasukkan ke tungku api dan mulai dibakar. Dengan derajat panas tertentu dinaikkan, maka yang derajat panas ini mulai mencair. Sampai titik tertentu dihasilkanlah emas yang benar-benar murni, tanpa lagi ada campuran. Sehingga ketika dilihat kemurniannya itu sudah bisa memantulkan menjadi seperti cermin. Dan emas ini kemudian ketika diolah, dia betul-betul mencapai nilai yang tertinggi. Maka Anda dan saya juga perlu menyadari, Allah ingin memuliakan hidup kita, tetapi di dalam diri kita ternyata masih banyak kotoran-kotoran. Seperti tadi, emas itu diambil, bongkahan masih campur dengan batu, dengan logam lain. Agar benar-benar bisa menjadi emas mulia, logam mulia perlu lewat proses. Dan kalau emas itu bisa berbicara, pasti berteriak, pasti tidak mau dibakar. Tetapi itulah proses yang perlu dia lewati. Hidup Anda dan saya juga sama. Proses apa yang Anda dan saya jalani? Yaitu dalam pergumulan hidup ini. Bagaimana Anda dan saya lewat pergumulan hidup, kita benar-benar sedang dibentuk untuk menjadi serupa Yesus. Untuk memiliki karakter serupa Kristus. Saya mau tanya, ada yang tidak pernah marah? Tidak apa-apa. Marah itu boleh, mau di Alkitab Yesus juga marah kok. Tetapi yang perlu kita renungkan, marah kita sama enggak dengan marahnya Yesus, itu aja. Karena kita kan harus belajar menjadi serupa Yesus. Ya, siapa yang tidak pernah terluka? Tidak ada, setiap kita pasti punya banyak luka-luka. Dan luka-luka itu terutama sering terjadi dengan orang-orang di sekitar, orang terdekat. Kenapa? Karena aku punya harapan. Tapi harapanku tidak terjadi, terluka. Dan bagaimana cara kita menyikapinya? Saudara terkasih, saya mau tanya, Yesus ketika pertama kali tergantung di atas kayu salib, kalimat apa yang keluar dari mulutnya? Kutuk untuk orang-orang yang menyakiti dia? Enggak. Coba Anda bayangkan dengan penderitaan yang luar biasa, dicambuk, kepala berduri, dan duri yang ditancapkan di kepala itu katanya racunnya itu membuat sakit luar biasa. Tubuh tercabik-cabik karena sebelumnya sudah dicambuk dengan yang ujungnya berbola duri. Sehingga tubuhnya sudah sangat luka-luka. Semalam-malaman tidak tidur, dihakimi, sampai kemudian pagi disidang oleh Pontius Pilatus. Dan akhirnya masih harus memikul salib menuju Bukit Golgota. Dengan penderitaan seperti itu kemudian tangan direntangkan dan kaki dan dipaku. Dan harus tergantung di atas kayu salib. Coba Anda bayangkan
Rasanya bagaimana kalau berat badan itu hanya ditahan oleh paku? Sakitnya pasti luar biasa. Tetapi justru yang keluar dari mulut Yesus adalah, ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukan kutuk yang keluar dari mulut Yesus. Kenapa? Karena Yesus tahu bahwa Allah Bapanya adalah Allah yang Maha Adil. Kalau dia tidak minta ampun atas dosa mereka, mereka semua akan masuk neraka. Mereka semua akan masuk neraka. Kenapa? Karena mereka sudah menyiksa bahkan sampai membuat Yesus nanti mati di salib. Dan ketika mereka berhadapan dengan keadilan Allah, hanya satu, semua masuk neraka. Dan Yesus tidak mau itu terjadi. Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia, Allah yang adalah kasih. Sehingga sampai detik terakhirnya yang keluar dari dirinya tetap kasih. Termasuk orang-orang yang menyiksa dia. Sudahkah kita seperti itu? Masih jauh belum. Masih jauh belum. Dan itulah yang Anda dan saya perlu sadari. Saudara, seperti anak-anak ini sekolah. Sinyo kelas berapa sekarang? Kelas 3. Kenapa kok sekolah? Supaya pinter, ada tujuan. Saudara, lihat, kita dulu kecil juga begitu, TK, SD sampai lulus. Ada yang S1, S2, bahkan sampai oleh gelar profesor. Ada tujuannya. Dan itu proses belajar yang harus digumuli sampai akhirnya betul-betul lulus. Pernahkah kita menyadari bahwa dunia kehidupan yang Anda dan saya sedang jalani di dunia ini, itulah sekolah yang Allah sediakan. Untuk Anda dan saya menjadi serupa dengan Yesus. Dan dalam sekolah di dunia ini Anda dan saya perlu belajar. Dari mana belajarnya? Nanti kita akan lihat. Tapi untuk itu Allah sudah memberikan seorang penolong. Karena jelas Anda dan saya tidak akan bisa menjadi serupa Yesus, contoh saja. Siapa di sini yang benar-benar sudah mengampuni semua orang yang pernah menyakiti? Mungkin di mulut kalau ditanya, sudah. Tapi begitu ada yang nyebut nama si A, tekanan darahnya langsung naik. What? Lah itu berarti belum beres. Saudara, Allah tahu, maka dia beri penolong. Seorang penolong yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Roma 8 ayat 26-27, mari kita baca bersama. Demikian juga roh dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara, Roh Kudus diberikan salah satunya adalah untuk menolong kita berdoa. Masih ada peran banyak dari Roh Kudus. Tapi ini salah satu, yaitu untuk menolong Anda dan saya berdoa. Berdoa yang bagaimana? Berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Saya mau tanya, ada yang berasal dari luar pulau? Ada yang berasal dari luar pulau? Iya? Di mana, Bu? Makassar. Waduh, Makassar itu makanan lautnya. Iya. Baik, saudara, kalau Anda satu saat punya kesempatan untuk pergi ke Makassar, maka Anda pasti tanya toh, ada teman asal Makassar. Wah, kemudian mulai tanya, di Makassar di mana ada yang makanannya enak dan sehat? Anda tanya itu? Anda tanya itu? Makanannya enak dan sehat? Enggak, iya. Biasanya kalau ada yang enak itu, atau kalau enggak enak tapi murah. Ya, enggak ada yang pernah tanya di mana di Makassar ada yang makanannya sehat, enggak pernah ada yang tanya gitu.
Sedangkan yang makanan enak apalagi murah, itu hanya karena vitsin roikunya banyak. Sehingga betul-betul enak. Mungkin lemak-lemaknya dimasukkan semua. Gurih, itu nikmat. Tetapi mencelakakan. Pernahkah kita menyadari bahwa ketika kita berdoa kepada Allah, sering yang kita minta itu juga belum tentu yang terbaik untuk kita. Yang sering kita minta itu hanya keinginan, sedangkan yang betul-betul kita butuhkan, yaitu untuk menjadi serupa dengan Yesus. Saya mau tanya, siapa yang pernah berdoa? Jadikan aku serupa Yesus. Ya, saudara, maka kenapa Allah memberi penolong Roh Kudus? Salah satu pertolongannya adalah untuk berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Agar apa yang Dia rencanakan Anda dan saya menjadi serupa Yesus terjadi. Dan untuk itu kita benar-benar perlu membuka diri kepada Roh Kudus. Dan ada satu janji pertolongannya. Roma 8 ayat 28 kita baca bersama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada satu janji luar biasa, bahwa Dia mau turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Saya mau tanya, apakah ayat ini dijanjikan untuk semua orang? Ya? Kita baca sekali lagi, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah menjanjikan ini untuk semua orang? Enggak. Ternyata ada syaratnya. Dia akan lakukan kalau 2 syaratnya terpenuhi, orang itu mengasihi Allah dan terpanggil sesuai rencana Allah. Kita lihat bagaimana sih mengasihi Allah. Yohanes sangat jelas mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Anda dan saya hanya akan dianggap mengasihi Allah ketika Anda dan saya melakukan firman-Nya. Dan panggilan yang bagaimana sih yang Tuhan sudah berikan? Ada 3 bentuk. Yang pertama adalah panggilan hidup selibat, Matius 19 ayat 12. Panggilan menjadi imam, klerus, biarawan, biarawati. Panggilan sebagai awam yang tidak menikah. Ada panggilan memang seperti itu. Tetapi hidupnya dipersembahkan untuk memuliakan Tuhan. Secara umum panggilan berikutnya adalah panggilan hidup berkeluarga. Yang secara umum kita semua menjalaninya. Sudahkah kita benar-benar menjalani hidup sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan? Dalam Efesus 5 ayat 25 sampai 30 dan 33, ini panggilan sebagai suami. Sangat jelas di sana dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Bagaimana Kristus mengasihi jemaatnya? Dengan berkorban, dengan mati di salib. Sudahkah suami-suami mengasihi istri dengan kasih yang berkorban seperti itu? Mari, ketika kita benar-benar mau melakukan itu, janji Allah, Dia turut bekerja mendatangkan kebaikan kita akan alami. Apapun yang kita hadapi. Bagaimana dengan panggilan sebagai seorang istri? Di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 24 juga 33 dan jelas dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Artinya bahwa suami yang sudah ditempatkan sebagai kepala dalam keluarga, istri benar-benar menjadi pendukung. Istri menjadi penolong suaminya. Istri betul-betul menjadi keberhasilan suami itu adalah dukungan dari istri ini. Tetapi peran istri sangat jelas, suaminya yang memimpin. Ada yang mengatakan, iya Pak, enggak apa-apa. Suami sebagai kepala, tapi istri adalah lehernya. Sehingga kemanapun kepala itu menghadap,
Maka yang menggerakkan adalah ternyata orang itu selalu pinter cari alasan. Suami kepala enggak apa-apa, ya saya istrinya tapi saya lehernya. Lah kepalanya mau kemana, kan lehernya atau yang gerakkan. Saudara, kita lihat lagi sekarang panggilan sebagai anak. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Sangat jelas, hormatilah orang tuamu agar bahagia hidupmu. Sudahkah ini dilakukan? Kalau kita masih punya orang tua, bersyukurlah, hormati, kasih. Dan panggilan sebagai orang tua terhadap anak, Efesus 6 ayat 4 sangat jelas. Jangan membuat anak menjadi marah. Didiklah mereka dalam nasihat Allah. Jalan Allah hanya satu, jalan kasih. Sudahkah kita melakukan ini? Ini adalah dunia kehidupan kita. Sekolah kita untuk Anda dan saya menjadi serupa Kristus. Suami benar-benar mengasihi istri dengan kasih yang berkorban. Istri benar-benar tunduk pada suami. Kenapa? Karena engkau menjadi wakil Kristus. Tuhan memberkati keluarga kita melalui dirimu. Dan dia benar-benar menjadi pendukung. Dan dalam mendidik anak, bukan mendidik dengan emosi, tetapi dengan kasih. Tapi banyak yang terjadi mendidik anak dengan emosi, dengan kemarahan, dengan penindasan, bahkan dengan kesaksian yang saya sampaikan pertama tadi, sampai dengan universitas karena merasa dia orang tua, dia yang membiayai, kamu harus nurut, dan anaknya akhirnya taat. Tapi hanya sampai selesai lulus sertifikatnya, ini keinginan kalian, saya sudah penuhi. Sekarang saya urus hidup saya sendiri. Itu sangat menyedihkan. Itu sangat menyedihkan. Mari kita tata kembali hidup kita sehingga Anda dan saya menjalani hidup satu panggilan lagi menjadi Kristus dalam hidup sehari-hari kita. Yaitu menjadi saksinya dengan cara hidup yang berbeda. Karena apa? Karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara, hidup saya adalah hidup dari keluarga bukan Kristiani. Sampai ketika saya kuliah akhirnya dibaptis, itu pun hanya sekedar supaya punya agama. 9 tahun Katolik saya hanya KTP. Tapi saya bersyukur karena Allah mencintai saya. Allah tidak ingin saya binasa. Sehingga satu titik tertentu saya disadarkan masalah saya adalah tidak percaya. Kenapa? Wong Allah kok jadi manusia mati disalib. Ternyata racun yang tersebar di dunia itu juga meracuni otak saya. Sehingga saya tidak bisa mengakui Yesus itu Allah yang jadi manusia. Tapi saya bersyukur sampai satu titik tertentu, 9 tahun setelah dibaptis, saya disadarkan kalau saya mau mengalami Yesus yang bangkit, yang benar-benar sudah menebus dosa saya dan bisa diajak bicara, syaratnya satu, saya harus percaya dulu. Saya harus percaya dulu, dan waktu itu saya belajar untuk percaya. Saya mulai baca Alkitab. Saya benar-benar mulai bina relasi intim. Kalau dulu enggak pernah berdoa waktu makan. Waktu sepanjang hari. Doanya kapan? Ya hanya pada waktu misa itu aja. 9 tahun itu saya jalani. Makan pun enggak pernah berdoa. Kenapa? Loh ngapain harus ngucap syukur? Wong makanan ini hasil kerja sendiri. Otak yang jalan. Tapi pada saat saya berdoa, saya mulai belajar untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus. Karena saya baca kisah para rasul, para murid bisa ngomong dengan Yesus. Saya mulai mengikuti, saya mulai baca firman, saya belajar percaya, saya belajar taat, dan setia melakukan firman itu. Seperti kalau kita ke dokter sakit, Tuhan kasih resep, obatnya kita minum. Padahal dokter kalau salah tulis resep jadi racun. Tapi kenapa berani? Karena percaya dengan dokter. Maka kalau saya mengatakan percaya dengan Tuhan, berarti saya harus lakukan resepnya, firman-Nya. Dan hidup saya berubah. Dari seorang yang egois, mau menang sendiri, menghasilkan keluarga yang luka batin. Istri terluka, anak-anak bertumbuh menjadi anak yang terluka. Saya bersyukur ketika hidup saya diubah. Allah juga menunjukkan cara-cara
bagaimana keluarga saya juga dipulihkan. Istri disembuhkan, anak disembuhkan. Sehingga benar-benar hidup kami mengalami satu perubahan. Dulu rumah tangga suasana seperti neraka. Sekarang surga itu sudah bisa kami alami. Waktu saya habis. Boleh tambah 10 menit? Ya. Oke. Ada satu kesaksian. Sering problem rumah tangga itu sekarang ini sangat mengerikan kalau kita lihat bagaimana anak nuntut orang tua hanya karena harta warisan. Bahkan ada juga orang tua yang nuntut anak hanya karena warisan, urusannya sampai ke pengadilan. Ketika saya baca itu dan saya baca nama-namanya itu yang menyedihkan. Kenapa? Karena nama-nama itu adalah nama-nama yang tertulis di Alkitab. Berarti ada kemungkinan orang Kristiani. Maka sangat menyedihkan kalau terjadi seperti itu. Relasi orang tua, pasangan suami istri, anak orang tua sering ribut, apalagi mertua dan mantu. Ya, ada satu kesaksian bagaimana satu keluarga ini mertua, sebetulnya orang tuanya sudah punya calon untuk anaknya yang laki. Sudah dikenalkan dan ternyata anaknya yang laki tidak setuju dengan calon itu. Karena dia sudah punya pacar. Dan akhirnya orang tuanya menyetujui. Dia menikah dengan pacarnya. Saat menikah dengan pacarnya dan akhirnya masuk di dalam keluarga itu menjadi keluarga besar ini, si mantu perempuan ini mulai mengalami pelecehan-pelecehan emosional. Lewat perkataan yang katanya bodoh, yang begini dan begitu. Dan yang terjadi adalah si luar biasanya si mantu ini. Jadi semula mereka ketika menikah dua-duanya masih bekerja di perusahaan ini dan perusahaan ini, ikut orang lain. Tapi ketika si mantu ini mulai mulai mengandung, akhirnya diputuskan berhenti kerja. Dan dia tidak mau nganggur. Karena dia tahu mertuanya juga punya usaha. Setiap pagi suaminya ketika berangkat kerja, istrinya pergi ke mertuanya. Dia bantu di situ. Sampai sore ketika suaminya pulang, dia tahu jamnya, dia pulang. Setiap hari dia jalan itu sampai anaknya terlahir dan kemudian 1-2 tahun anaknya masih. Jadi kalau ke mertuanya dia bawa. Sampai mereka kemudian punya usaha sendiri. Mereka mulai membangun usaha sendiri. Ternyata dia dengar mertuanya sakit. Karena apa? Karena ketika berjalan pagi ditabrak becak. Sehingga tulang punggungnya ini karena keropos mengalami masalah. Maka yang dia lakukan adalah setiap dia selesai sore dari kerjaannya, dia pergi ke mertuanya. Dia bawa minyak gosok dan dia gosok. Saudara, Anda tahu apa yang dialami oleh si mantu ini? Setiap dia datang, dia gosok mertuanya, dia tetap dicaci maki. Dia tetap dicaci maki. Buat apa kamu datang ke sini? Sana pulang di rumah, urus suami anakmu. Luar biasanya si mantu ini. Dia tahu jalan Allah hanya satu, jalan kasih. Dia mau menghormati mertuanya. Kenapa? Karena ini adalah orang tua dari suamiku. Dia taat, tetap menghormati meskipun dicaci maki. Tiap hari, setiap sore dia datang, dia gosok dengan penuh kasih. Meskipun setelah itu dia pulang. Dan satu saat ternyata terjadi satu perubahan. Saudara, si mertua ini ketika mengalami kesembuhan, maka semua cintanya ditumpahkan kepada mantunya ini. Kenapa? Karena dia mengalami kasih yang luar biasa.
Dan itu menimbulkan masalah lagi. Kenapa? Mantu-mantu lain menjadi cemburu. Ya. Mantu-mantu lain menjadi cemburu. Dan satu saat si istrinya ini cerita ke suaminya, kamu enggak tahu dulu waktu aku pergi ke mama sering mengalami pelecehan. Suaminya kaget. Karena istrinya bertahun-tahun enggak pernah cerita. Baru cerita ketika relasi mereka semua sudah baik. Dan suaminya ini kemudian, "Loh, kenapa kamu enggak cerita?" Enggak. Kalau saat itu aku cerita, kamu pasti marah sama mama. Dan kalau kamu marah sama mama, pasti kalian tengkar. Dan aku tidak mau itu terjadi. Dan suaminya melihat istrinya betul-betul menjadi pelaku firman. Suaminya bertobat. Saudara, mari, jalan Allah cuma satu, kasih. Dan lawan dari itu adalah ego. Ego. Ketika kita benar-benar punya ego, yang salah sana kok. Aku tunggu dia yang minta maaf. Kalau enggak, jangan harap. Saudara, itu berarti ego. Tetapi anak Allah selalu menjadi kepala. Anak Allah selalu melakukan lebih dulu. Tuhan mengajarkan mengasihi, mengampuni. Dan kita akan menjadi semakin serupa Kristus. Sehingga keluarga besar yang saya ceritakan tadi, hidupnya diubah. Kenapa? Karena ketika mantu-mantu lain mulai protes, kalau ada ini sedikit-sedikit mulai nyindir, sudah, Ma, ini kasihkan dia aja. Nggak enak atau suasananya. Satu saat anak mantu itu dikumpulkan tanpa mamanya terlibat, dan si suami itu mau mulai cerita. Kalian tahu toh, dulu pada waktu istri saya baru bergabung di keluarga ini, bagaimana dia dilecehkan oleh mama. Tahu semua mantunya tahu. Karena memang ini bukan calon dari mertua itu. Mereka semua tahu. Tapi kalian juga tahu bagaimana pada saat mama ini sakit, dia tetap menunjukkan kasih dengan ngurut dan segalanya. Dan kasih itulah yang mengubah mama saat ini. Maka ayo, usia mama tinggal berapa tahun sekarang ini. Kita lupakan semua perbedaan. Mulai sekarang ayo kita berikan kasih kepada mama. Dan keluarga besar itu semua berubah. Tidak lagi saling iri dan mereka saling mengasihi sampai sekarang. Kalau satu dapat sesuatu dibagi untuk keluarga yang lain. Dan hidup itu menjadi indah. Allah betul-betul hadir dalam keluarga ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar siang hari ini. Kami sadar dengan kemampuan kami sendiri, kami tidak akan mampu menjadi serupa dengan Kristus. Tetapi Engkau yang sudah merencanakan itu sejak dunia belum diciptakan. Dan Engkau sudah memberi penolong kepada kami, Roh Kudus. Maka saat ini bimbinglah hati setiap kami. Untuk kami boleh memeriksa hidup rohani kami saat ini. Renungkan kembali bagaimana kehidupan keluargamu saat ini. Hai suami-suami, sudahkah engkau mengasihi istri dengan kasih yang berkorban seperti teladan Yesus? Hai istri-istri, sudahkah engkau benar-benar mengasihi suamimu, tunduk dan menganggap dia sebagai wakil Kristus dalam rumah tanggamu? Sudahkah engkau menghormati orang tuamu dengan kasih? Lihatlah relasimu dengan anak-anak, mantu. Sudahkah engkau mengasihi mereka dengan kasih yang diteladankan Yesus? Ataukah mendidik dengan emosi? Jika kita tidak melakukan apa yang Tuhan firmankan, maka yang terjadi hanya ada satu kata, luka. Hidup saling melukai satu terhadap yang lain. Dan jelas Tuhan tidak pernah menyediakan hidup seperti itu untuk anak-anaknya.
Maukah Engkau mengampuni kesalahan-kesalahan mereka yang telah melukai hatimu? Persembahkan mereka kepada Tuhan. Mintalah kemampuan dari Tuhan untuk Engkau bisa mengampuni dan mengasihi mereka. Jika Roh Kudus ingatkan akan orang-orang yang Engkau lukai, maukah Engkau berdamai dengan meminta maaf lebih dulu? Ketika terluka, mengampuni lebih dahulu, mengasihi lebih dahulu. Sehingga ketika kita melakukannya, maka Allah yang adalah kasih hadir. Dan ketika Allah hadir melalui Roh Kudus-Nya, apa yang Allah tidak bisa lakukan untuk semuanya diubah menjadi baik. Undanglah Roh Kudus saat ini untuk memenuhi, memimpin hidupmu di seluruh sisi hidupmu. Sehingga engkau mampu melakukan firman Tuhan. Memiliki relasi yang intim setiap hari. Percaya, taat, dan setia kepada Allah dan sabdanya. Dengan melakukannya. Dan segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu, mulia nama-Mu, memuliakan nama, hanya nama-Mu Yesus, memuliakan nama-Mu. Kita berikan kemuliaan kepada Allah Tuhan. Terima kasih Pak Jan. Terima kasih Pak Jan, karena sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Kita akan selalu percaya, taat, dan setia. Terima kasih. Saudaraku, inilah saatnya bagi kita semuanya untuk memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di dunia ini melalui persekutuan ini. Mari saya undang Bapak Ibu sekalian untuk memberikan yang terbaik kepada Allah Tuhan kita. Tuhan berkatilah tangan, pikiran, dan hati kita untuk memberikan yang terbaik. Tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dalam, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Padanya, dalam-dalamnya, tambah dan dalam lagi.
Yesus Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, Kau Rajaku. Terima kasih. Mari kita dengarkan beberapa pengumuman yang akan dibawakan oleh Bu Devi. Baik, saudara terkasih, kita mulai September sampai Oktober itu kan rangkaian ya, suatu rangkaian. Mulai dari September kemarin, apa tujuan penciptaan kita, lalu kita diciptakan untuk menjadi keluarga Allah, kita diciptakan untuk seperti hari ini serupa dengan Kristus, kita diciptakan untuk apa lagi ya, lupa saya. Minggu depan kita diciptakan, kita dibentuk untuk melayani Tuhan. Ya, jadi kalau kita ikut rangkaian-rangkaian acara dari bulan lalu, sebetulnya kita nanti akan menemukan apa sih tujuan hidup kita diciptakan oleh Tuhan. Mestinya nggak boleh bolos ya. Dua bulan ini rangkaian ini jadi oleh Antoni Widya, orang muda, pewarta baru ya, kita kasih kesempatan supaya jangan senior-senior seperti Pak Cen terus, nanti yang baru juga dikasih kesempatan. Mengapa kita dibentuk? Kita dibentuk untuk melayani Tuhan yang bagaimana? Nah, minggu depan ya. Lalu pengumuman apa lagi yang lainnya? Puji Tuhan, acara ulang tahun ke-16 Avila yang semestinya tanggal 2 November ya, sesuai dengan ulang tahunnya, 2 November ya? 3 November, sesuai dengan ulang tahun pendirinya itu. Ya, kita akan merayakan ulang tahun kita yang ke-16. Kita mengadakan acara pujian penyembahan dan adorasi bersama dengan Romo Eko, dengan worship leader dari Jakarta, Beni Nugroho. Puji Tuhan, tiketnya semua sudah ludes, hanya dalam 2 minggu kita announce langsung ludes. Ya, puji Tuhan. Saya yang kebingungan karena setiap hari, setiap saat banyak yang mau beli lagi gitu ya. Kalau boleh buat tenda, kita di depannya buat tenda gitu ya. Baik, yang sudah punya tiket jangan lupa, kalau VIP tiketnya jangan lupa harus dibawa. Kalau yang regular QR-nya jangan lupa ditunjukin. Next. Nah, untuk pelayanan doa, setiap minggu kita ada pelayanan doa. Jadi Anda yang butuh didoakan, nanti tim doa akan nunggu di sini ya. Selesai kita lagu penutup, tim doa akan di sini. Anda yang mau didoakan silakan menghampiri tim doa. Kita akan doakan. Ya, nanti nggak usah bingung, mungkin diserbu oleh banyak orang, Anda diserbu. Tim doa beberapa orang akan mendoakan Anda di sini yang butuh doa. Nextnya ada lagi. Camp Wanita Berhikmat Katolik yang ke-16 Keuskupan Surabaya kali ini special edition. Kenapa? Karena mahal. Yang pertama mahal, yang kedua ada di Surabaya, yang ketiga ada di hotel ya, 1,8 3 hari 2 malam. Wanita Berhikmat Katolik ini benar-benar suatu camp yang akan mengubahkan bagaimana kita hidup sebagai wanita. Saya juga jebolan dari ini, jadi kalau Anda belum pernah ikut atau sudah pernah ikut, mari ajak teman-temannya ya supaya bertobat, supaya lebih mengenal lagi, tahu kenapa Tuhan menciptakan kita sebagai wanita ya. Kalau mau tanya-tanya bisa tanya-tanya kita ya, di sini ada saya, ada JLD, ada Jubi semua, ada Cita semua di sini, boleh bertanya-tanya. Oke. Next. Habis. Yang berulang tahun, saya serahkan ke WL. Terima kasih. Yang berulang tahun, silakan maju ke depan. Ada yang berulang tahun? Didoakan loh, dapat hadiah lagi. Silakan, saya undang untuk maju ke depan. Ada lagi? Masih ada lagi? Satu orang aja. Baik, saya undang Pak Cen untuk mendoakan. Satu aja yang ulang tahun. Namanya Lucia. Baik, mari kita berdoa untuk Sis Lucia yang boleh merayakan ulang tahunnya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Terima kasih Bapa, kami percaya kehidupan kami di dunia bukan satu kebetulan, tetapi Engkau punya rencana atas setiap kami. Dan hari ini kami ikut berbahagia boleh merayakan ulang tahun dari saudari kami, Sis Lucia. Tuhan, kami persembahkan anakmu ini ke dalam tangan-Mu. Biar hanya rencana-Mu yang sempurna boleh terjadi sepenuhnya. Rancangan damai sejahtera, hari depan penuh pengharapan, hidup di dalam segala kelimpahan dan kemenangan Tuhan Yesus boleh terjadi sepenuhnya dalam hidup anakmu ini. Sehingga anakmu ini boleh dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Dia boleh menjadi saksimu dimanapun dia berada. Baik dalam kehidupan pribadi, dalam berkeluarga, dalam pekerjaan dan dimanapun anakmu ini berada. Mereka boleh menghadirkan kasih dan kehidupanmu yang membawakan keselamatan bagi sesama. Sehingga banyak orang diselamatkan dan hanya namamu yang dipermuliakan. Allah Roh Kudus, Engkaulah yang akan mewujudkannya. Demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Baik, sampailah kita ke penghujung acara ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau telah menyertai kami, ya Roh Kudus, dari awal hingga akhir, hingga acara ini berjalan dengan baik. Dan sungguh kami mempunyai gambaran yang lebih lagi. Bagaimana mengenai kami untuk hidup serupa dengan Kristus, semakin serupa dengan Kristus. Kami percaya, kami taat, dan kami setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini dan melaksanakan apa yang menjadi kegiatan kami selanjutnya. Mohon kiranya Engkau tetap melindungi kami, beserta dengan kami, sehingga kami boleh selamat, sehingga kami boleh memberitakan kabar gembira ini kepada setiap orang yang kami temui, terutama kepada anggota keluarga kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, karena ini adalah bulan Maria, maka kita memberikan penghormatan kepada Bunda kita dengan satu kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kita naikkan lagu. Kami berdiri yuk. Kami persilakan kembali. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria, Perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih tiada tercela. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu,
segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Syukur kepada Tuhan, syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Sekali lagi syukur padamu, syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan di persekutuan yang sama di saat ini.